Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast KPU Ngusep ngobrolkeun urusan seputar pemilu. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sahabat kita Khairul Muslim. Beliau adalah Ketua Umum PC PMI terpilih Kabupaten Pandeglang yang alhamdulillah bersedia untuk berbagi dan atau sharing pengetahuan mengenai kepemiluan dan serta pengalaman beliau dan juga ide gagasan beliau berkaitan dengan pemilu yang sudah berjalan dan kemudian harapan-harapan beliau selaku mahasiswa untuk pemilu yang lebih baik ke depan. Baik, kita sapa langsung narasumber kita yang luar biasa. Sahabat Arul, kita Siap, panggilin Bang. Arul, gimana Siap? kabarnya? Sehat Alhamdulillah baik per hari ini, Bang. per hari ini, Per mudah-mudahan hari sehat ini. selalu ya. Amin, Allah. Sukses Amin, selalu amin, amin. dan kami ucapkan selamat atas terpilihnya Arul menjadi Ketua Umum PC PMI Pandeglang. Siap, Bang. Dan ini satu momentum yang sangat luar biasa bagi kami dan mudah-mudahan obrolan kita pada podcast kali ini bisa memberikan inspirasi dan juga pengetahuan baru Siap. khususnya bagi para pemilih muda di Kabupaten Pandeglang. Teman-teman pemilih semuanya, dalam podcast ini kita memiliki tema yaitu peran strategis organisasi kemahasiswaan dalam membangun kesadaran partisipatif warga untuk pemilu yang lebih baik. Tentunya kita ingin mendengar secara langsung baik itu ide gagasan ataupun informasi dan juga akan seperti apa kolaborasi yang bisa dibangun antara KPU dan pemuda, dalam hal ini adalah organisasi kemahasiswaan, agar pemilu di masa datang itu akan lebih baik lagi. Mari kita langsung saja kepada sahabat Arul. Kita ingin tahu Siap, Bang. apa sih menurut Arul itu demokrasi hari ini itu seperti apa? Ya. Dan lalu bagaimana sih peran warga terhadap pelaksanaan implementasi demokrasi khususnya dalam proses pemilu di Kabupaten Pandeglang ini? Siap, Bang. Pertama mungkin terima kasih. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada KPU Pandeglang. Akhirnya kami sebagai pemuda dilibatkan dan dinilai suaranya bukan hanya kemudian sebagai objek, tapi sebagai subjek. Dan wadah ini kami rasa, Irul rasa, ini menjadi wadah yang keren untuk kemudian para pemuda bisa mengaplikasikan suaranya di wadah-wadah yang kemudian formal seperti ini. Berbicara terkait demokrasi, Bang. Hari ini kalau kemudian kita berbicara demokrasi ya, tentu makna pemahamannya sangat luas. Tapi kita sedikit kerucutkan di Indonesia sendiri, karena kemudian menganut sistem demokrasi. Kalau kemudian kita berbicara demokrasi, sederhana Indonesia menganut sistem demokrasinya bermakna kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dan ini kita perlu ketahui bersama. Dan ada makna lain yang pernah kita diskusikan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, pernah bilang dan pernah mengartikan demokrasi itu secara implementasi lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Betul. Nah, hashtagnya kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kalau berbicara hari ini, kita kemudian secara implementasi, apakah kemudian demokrasi di Indonesia hari ini sudah mencerminkan nilai-nilai? Tentu kita terlalu panjang diskusinya nanti, karena masih banyak yang perlu kemudian kita perbaiki terkait demokrasi. Kalau kemudian kita kerucutkan pada pemilu, Bang, izin ini Irul sebagai pemuda yang kemudian baru 2 kali. Pertama di 2019, sekarang di 2024. Apa itu? Sudah milih? Memilih itu yang kedua kali. Sudah ikut ya? Dan kehitung masih pemula sebetulnya, tapi ada perbandingan. Nah, di sisi lain kita pernah diskusi, Bang. Abang selalu bilang ke saya bahwa bagaimana caranya pemilu ini membuat pemilih itu sebagai subjek, Betul. bukan hanya sebagai objek. Kalau kita berbicara nilai demokrasi, tentu secara makna semua orang, semua warga negara yang dilindungi oleh undang-undang setara di mata hukum dan memiliki hak yang sama. Betul. Tidak pernah ada yang kemudian lebih tinggi atau lebih bawah.
kita bebas berpendapat, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 mengatakan bahwa setiap warga negara bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang lebih keren di mahasiswa sering menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 yang mengatakan bahwa kita dijamin dan kita memiliki hak berpendapat di muka umum. Dan implementasi itu kan selalu disampaikan bahwa kita benar adalah asas negara demokrasi. Kalau berbicara terkait peran warga, kami berharap hari ini ada pendidikan politik yang kemudian terjun ke warga agar bagaimana warga ini tidak hanya dilibatkan dalam pemilu yang formalitas setiap 5 tahun, Bang. Kalau berbicara warga hanya sebagai objek, ini kan warga itu kan hanya selalu dilibatkan setiap 5 tahun. Kalau misalnya kita berbicara terkait subjek, berarti kan per setiap harinya ini bukan hanya berbicara 5 tahun. Setiap hari kita harus mengawasi bagaimana demokrasi itu berjalan. Setiap harinya kita bagaimana mampu mengkritisi terkait jalannya demokrasi. Dan ini proses demokrasi yang panjang, bukan terkait hal-hal seremonial selama 5 tahun sekali. Kira-kira gitu, Bang. Ada pendidikan politik dari penyelenggara atau dari negara untuk bagaimana menyadarkan warganya bahwa demokrasi itu bukan tentang 5 tahun sekali. Tapi di setiap hari warga berhak untuk kemudian mengawasi jalannya proses demokrasi atau dalam hal ini pemilu. Gitu kira-kira, Bang. Wah, ini luar biasa ya. Pemikirannya hampir saya tidak punya pertanyaan lanjutan nih sebetulnya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh sahabat kita ini. Demokrasi tidak hanya selesai pada proses pemilihan. Jadi tidak selesai pada kotak suara saja. Tetapi demokrasi memang harus tumbuh, harus hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Sepakat, Bang. Budaya diskusi, dialog, budaya kritis, itu adalah merupakan bagian juga daripada demokrasi. Nah, sekarang demokrasi itu juga menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Betul, Bang. Nah, salah satu wujud atau konsekuensi dari demokrasi itu untuk mewujudkan partisipasi itu adalah melalui mekanisme pemilu. Ada yang disebut dengan pemilu, pemilihan umum. Pemilihan umum ini di mana kemudian semua warga masyarakat memiliki suara yang sama, memiliki hak yang sama. Untuk menentukan siapa pemimpinnya ataupun mau mencalonkannya sendiri. Betul, Bang. Seperti yang disampaikan oleh Arul tadi kan, bahwasanya dalam sistem demokrasi itu adalah kekuasaan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat kan, begitu ya kira-kira. Clear, Bang. Nah, sekarang kita kepada yang disebut dengan pemilu. Nah, menurut Irul, pemilu itu apa dalam konteks Indonesia hari ini? Lalu idealnya dengan kondisi Indonesia ini kan beda ya. Indonesia ini kan luas ya, Sepakat, ya? Bang. Dan kompleks perihal pemilu. Bahkan most complicated election ya. Luar biasa gitu. Sangat kan. Luar biasa, Bang. Berapa ratus juta. Dan semuanya ikut menyalurkan suaranya yang sudah punya hak pilih. Betul, Bang. Nah, apakah kemudian ini sudah ideal? Atau kalau misalkan ada yang kurang, yang ideal itu seperti apa menurut Arul? Terkait pemilu, Bang, dan berbicara tentang pemilu ideal, tentu kalau ngomongin pemilu ideal berarti kan harus ada perbandingan antara evaluasi tahun kemarin dengan bagaimana kemudian pemilu ini dapat memudahkan rakyat memilih. Sederhana, Bang Irul, menilai pemilu ideal itu apa sih? Atau bagaimana sih? Pemilu ideal bagi Irul sederhananya bagaimana suara rakyat itu dapat dihargai dan dinilai secara substansi. Bukan suara rakyat dihargai dengan angka. Tapi bagaimana saat warga negara memilih, suara mereka benar-benar dihargai gitu, Bang, secara nilai. Tapi kalau misalnya warga negara hanya dihargai secara angka, nah ini yang salah. Sederhananya kan ketika pemilu ideal itu kan kalau ngomongin ya, Bang ya, secara standarnya kan penyelenggara harus netral. Tidak ada money politik. Lalu kemudian gagasan-gagasan yang kemudian disampaikan tidak kebanyakan gimmick di medsos khususnya. Lalu kemudian banyak hal lah yang kemudian perlu adanya pendidikan terkait politik itu sebelum kemudian dia berumur 17 tahun. Kalau berbicara hak warga negara memilih kan 17 tahun, Bang. Nah, kalau bisa ada partisipasi atau kemudian pemberian pendidikan politik sebelum
dia itu memilih. Irul pernah diskusi begini bang, kalau misalnya kita makan bakso baru pertama kali lalu makan baksonya itu nggak enak, maka seumur hidup kita akan menyatakan bahwa bakso itu nggak enak. Iya. Nah bagi pemula, kalau pertama kali dia memilih, lalu kemudian dia disuguhkan dengan money politik, dengan gimmick politik, dengan hal-hal yang kemudian tidak substantif secara nilai, maka pemilih pemula atau pemuda umur 17 tahun akan menganggap bahwa pemilu dan politik demokrasi seperti itu sepanjang hayatnya. Maka perlu ada first impression yang kemudian secara substantif ini bernilai dan memberikan edukasi kepada dia. Karena dia akan menjadi pemilih terus dan berkelanjutan gitu bang kan. Nggak hanya dia sekali memilih sudah gitu. 5 tahun ke depan dia akan memilih. Lalu kemudian di tingkat RT dia bisa memiliki hak suara. Tingkat desa, tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan Indonesia. Nah maka Irul berhak, kalau misalnya ngomongin pemilu ideal tadi, di mana suara warga itu harus dihargai secara nilai dan didengar, bukan hanya dinilai secara angka. Lalu kemudian tadi first impression, berikan pendidikan politik kepada pemilih pemula agar bagaimana dia menganggap bahwa politik itu sehat. Karena banyak bang di kalangan mahasiswa juga yang kemudian menganggap bahwa alergi terhadap politik. Karena kita disuguhkan dengan gimmick-gimmick politik dan politik-politik yang kemudian lucu sekali gitu bang. Kalau misalnya kita diskusikan itu bang, kira-kira pemilu ideal bagi Irul sederhana lah, dimana suara warga pemilih itu dihargai oleh negara, karena kita dasarnya adalah sistem demokrasi yang dimana kita bukan hanya memilih pemimpin doang tuh ketika pemilu, tapi kita menentukan arah kebijakan masa depan ke depan. Kira-kira begitu bang. Ya, jadi kalau kata Irul itu bahwasanya substansi atau ideal daripada pemilu itu adalah penilaian yang memang substansi, tidak hanya angka dan Tidak sebagainya. hanya kak. Nah, itu masuk tuh barang. Lalu kemudian soal memory record daripada pemilih pemula itu juga bisa mengancam terhadap apa namanya mindset Iya, ya, mindset ke depan. pandangan pemuda Terhadap melihat politik yang sebetulnya politik itu kan dinamis ya. Tapi kalau sudah terbangun menurut Irul itu agak susah. Nah, tinggal perlu ada pendidikan politik. Ada pendidikan politik. Nah, memang KPU sendiri sebetulnya sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan politik ya, apa namanya pendidikan sosialisasi dan pendidikan politik. Bahkan hari ini tugas KPU itu tidak hanya pada saat pemilu, pendidikan politik itu menjadi bagian penting tugas KPU di luar 6 tahapan juga. Betul bang. Nah, cuman nanti kita ruangnya itu memang tadi bisa melalui media sosial atau penggunaan alat digital seperti itu. Kami pun juga berharap ada juga nanti ruang juga bisa untuk bertatap muka langsung, baik itu ke kampus atau sekolah, dan ini menjadi salah satu upaya kami. Nah, memang ada beberapa hal yang tersirat yang disampaikan oleh Alul dan itu menarik sekali sebetulnya. Soal mindset pemuda, lalu kemudian juga soal strategi pendidikan politik agar mencapai pemilu yang ideal kan begitu. Nah, tentunya Irul itu mengatakan demikian karena pasti berangkat dari pengalaman Irul. Ya, pengalaman Irul yang sudah 2 kali memilih, membaca situasi, ya kan. Nah, ini tentunya bacaan yang dari apa namanya? Dari pengalaman kemarin lah pemilu 2024 dan juga pemilu Pilkada 2024 kemarin kan serentak itu ya. Nah, sekarang memang pemilu apakah menurut Irul ini hanya tugas penyelenggara ataukah memang ini menjadi satu hajat bersama yang kemudian menjadi tanggung jawab bersama? Karena tentunya semuanya memiliki peran sebetulnya. Betul. Ya. Betul. Baik pemerintah, KPU sebagai penyelenggara, kalau kata Irul harus menjaga integritas. Bagaimanapun juga itu salah satu kunci kan. Salah satu kunci terselenggaranya pemilu yang ideal itu kan harus berintegritas dan lain sebagainya. Nah, tapi juga kita melihat indikator kualitas juga bisa dilihat dari angka partisipatif sebetulnya. Betul bang. Nah, di Pandeglang ini kami memiliki tantangan sebetulnya, Rul. Bagaimana kemudian kita melihat situasi geografis yang begitu berjauhan lah, tantangan geografis yang luas begitu. Ini hasil pengalaman kita ya. Lalu kemudian juga
dilihat dari animo masyarakat, Iya, heterogen. heterogen dan lain sebagainya. Ditambah lagi ada banyaknya kaum yang migrasi keluar Ya. atau bekerja atau sekolah seperti itu. Itu tantangan juga loh sebetulnya. Nah, kami sih berharap kemudian peran ini juga di samping KPU terus secara maksimal Betul. melakukan sosialisasi, namun lagi-lagi tetap akan selalu mempunyai keterbatasan bila mana tidak ada kolaborasi dari semua pihak. Nah, baik dari pemerintah, nah dari masyarakat dan tentunya organisasi ini sangat penting kemahasiswaan pemuda karena bagaimanapun juga organisasi kemahasiswaan ini yang bersentuhan langsung lah Dengan masyarakat. dengan masyarakat, dengan pemilih pemula. Ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks organisasi kemahasiswaan atau dalam konteks mahasiswa, kira-kira apa yang kemudian bisa ide gagasan apa yang kemudian bisa disampaikan oleh Irul itu dalam rangka tadi pertama membangun kesadaran kolektif bahwasanya pemilu ini hajat bersama, lalu kemudian agar bagaimana pemilu ini bisa tercapai dengan ideal dan berkualitas. Nah tadi Bang ya, kalau misalnya berbicara Irul misalnya sebagai mahasiswa dan juga memiliki organisasi yang hari ini juga concern di bidang-bidang bergerak dalam sosial atau dalam momentum tertentu kita berbicara terkait pemilu. Ada beberapa hal yang kemudian perlu kita kolaborasikan. Tentu mahasiswa hari ini, organisasi mahasiswa hari ini punya privilege khusus yang berada di tengah-tengah. Dia bersentuhan langsung dengan masyarakat, di sisi lain dia juga bisa menyambungkan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Nah, privilege khusus ini yang kemudian perlu dimanfaatkan oleh para mahasiswa dan organisasi mahasiswa dalam meningkatkan, kalau kata Abang tadi, kesadaran warga negara dalam ikut andil dalam hajat bersama per setiap 5 tahun. Kalau hari ini kita berbicara terkait serentak Bang, berarti kan banyak PR juga untuk KPU Pandeglang secara SDM dan lain-lain. Tapi kami di mahasiswa ikut juga turut membantu bahwa sesederhana kita tidak menyebarkan hoax atau gimmick politik kan selalu berseliweran. 2024 menjadi pemilu yang berbeda Bang dibanding pemilu sebelum-sebelumnya. Mudahnya sekali ada informasi yang tidak difilter. Maka mahasiswa berperan untuk memfilter tadi. Banyak hoax-hoax yang berseliweran di sana lalu kemudian memberikan edukasi bahwa ayo kita perangi money politik. Sederhana. Dan Irul cerita begini Bang, terkait money politik. Sempat berpikiran apakah ada nilai plus sebetulnya dalam money politik. Irul pernah ikut nongkrong di salah satu daerah di Kabupaten Pandeglang. Dia sama warga negara, warga Pandalawangi lah, di Kabupaten Pandeglang spesifiknya. Dia itu buruh tani Bang. Kalau dia tidak bekerja pada saat itu, kan kalau pemilu libur Bang, serentak kan? Betul. Satu hari itu. Betul, libur. Enak yang buruh pabrik, enak yang PNS, dia libur tapi tetap digaji. Tapi yang buruh tani, kalau dia tidak bekerja hari itu dan meliburkan diri hanya untuk memilih, maka dia tidak makan hari itu. Lalu kemudian ada calon atau tim ses calon yang memberikan nominal angka kepada beliau. Di sisi lain saya terenyuh. Alhamdulillah katanya, ada akomodasi untuk berangkat. Untuk ikut serta dalam hajat ini. Nah, di sisi lain secara... Ini pengalaman ini ya? Iya, Irul pernah ngobrol Pak. Kata Irul, sebetulnya minus atau plus ini perihal money politik. Di sisi lain, dia tuh tidak punya akomodasi untuk kemudian datang ke TPS Bang. Termasuk 2024 ini kan, kemarin itu kan, banyak TPS yang kemudian dipadatkan. Sehingga jarak warga untuk memilih agak jauh nih. Ada yang kemudian harus jalan kaki ya 15 menitan, harus bawa motor dan lain-lain. Sehingga itu butuh kos untuk berangkat. Hasil daripada persoalan itu Bang, Irul langsung mendiskusikan dengan teman-teman. Bisa nggak sih di TPS itu disediakan kopi? Itu disediakan makanan ringan. Sehingga mereka datang bukan hanya untuk memilih Bang. Kira-kira siapa yang harus nyediain itu? Nah kalau itu, kita perlu panjang lebar. Tentu dalam hal ini mungkin KPU sebagai penyelenggara di tingkat KPPS itu Bang. Di TPS itu sederhana aja. Ada, kan dia datang pagi, ke giliran siang.
Dia datang pagi ke giliran sore. Kan nggak tentu tuh Bang. Ketika dia datang, kapan tuh dia memilihnya tuh? Jadi minimal ada kopi sama minum Minimal lah ada gitu. kopi dan minum. Buat pemilih yang masih Ya. menunggu lah. Dan ditambah ketika ada kopi Bang. Ini kan kalau kita bilang kan sederhana ya dan receh gitu. Tapi di TPS ini bagaimana kemudian kita bisa berdiskusi terkait kenapa kamu memilih si A? Apakah kemudian hanya karena diiming-iming uang misal? Atau karena memang berangkat daripada hasil dia sendiri gitu karena melihat oh gagasannya bagus nih dan yang ini nih yang harus dipilih sehingga ada diskusi pendidikan politik di TPS Bang. Jadi pendidikannya tuh bukan hanya sebelum tapi di TPS juga kalau misalnya ada kopi gratis kan para pemuda nongkrong, Jadi bapak-bapak pada saat nongkrong. hari H gitu ya. Pada saat hari H juga ikut berdiskusi terkait bagaimana apakah kemudian calon ini itu layak untuk dipilih. Kenapa harus dipilih? Banyak diskusi terjadi tuh. Akhirnya yang meliburkan diri ini menarik di TPS gitu Bang. Jadi bukan hanya hajat 5 tahunan dia datang milih lalu pulang. Kan lucu. Irul tahu 2,5 tahun KPU bersiap hanya untuk kegiatan 1 hari. Betul kan Bang? Dan masa 2,5 tahun persiapan hanya untuk 1 hari ini tidak jadi apa ya Bang? Hanya sekedar seremonial saja. KPU lelah Irul apresiasi 2,5 tahun persiapan. Kalau katanya Bu Ketua di salah satu media sosial di podcastnya bilang ada 20 bulan dan 9 bulan untuk persiapan 1 hari setiap 5 tahun sekali. Kalau misalnya kita ada kopi Bang sehingga terjadi diskusi politik dan pendidikan politik di TPS. Sehingga mereka yang datang nggak ngomongin lagi tuh tentang kok saya kesana karena ada kopi gratis aman. Kan di situ bisa jadi ruang-ruang dan silaturahmi Bang. Kalau misalnya hanya kemudian datang lalu pulang, ya juga Irul juga menilai ya gitu meliburkan diri untuk tidak bekerja lalu tidak makan hanya untuk datang lalu pulang dengan ketidakjelasan waktu kapan memilihnya. Jadi masih banyak yang perlu dievaluasi pada persoalan itu. Kalau Irul bisa opsi sih ke KPU ya Bang ya, disediain kopi ketika di TPS. Kira-kira begitu Bang. Ini menarik sekali nih. Iya. Unik ini. Masukannya sangat unik sekali. Jadi Irul memang dari pengalaman Irul di lapangan pun, baik itu dengan masyarakat ataupun rekan-rekan mahasiswa lainnya, banyak diskusi ya. Dan ini yang kita ingin tangkap sebetulnya. Nah, saya juga ingin tahu juga 2 hal sebetulnya. Pertama, apakah menurut Irul ini ya, menurut Irul, kesadaran demokratis orang datang itu, masyarakat datang ke TPS itu atas dasar apa? Iya, Apakah iya, iya. karena memang atas, menurut Irul nih, Ya. apakah memang atas dasar pemahaman dia terkait dengan tanggung jawab Ya. politiknya, ataukah karena ada hal lain? Ya. Lalu bagaimana nih posisi mahasiswa ini sebetulnya? Ya. Apakah juga ikut turut aktif dalam mensukseskan? Bentuknya seperti apa sih gitu? Begini Bang, kalau misalnya Irul sebagai mahasiswa berarti kan klasifikasi sebagai pemilih pemula. KPU men-share ke publik di setiap medsosnya hari ini pemilih pemula itu angka partisipatifnya melonjak dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Berarti kan ada kesadaran secara kolektif bagi pemilih pemula untuk hadir. Entah karena kemudian tadi banyak yang kemudian juga ikut menonton politik ini sehingga dia terdorong untuk hadir di TPS, nothing tulus, karena memang dia paham, oh calon ini nih ketika dipilih memang akan mensejahterakan masyarakat. Oh ketika misalnya yang ini yang menang, ini agak repot nih. Ada kajian terkait perbandingan calon. Nah kalau misalnya hari ini Bang, dalam 2 kacamata Irul secara pribadi Bang, Irul apresiasi betul kepada KPU karena berhasil kemudian menaikkan jumlah partisipatif orang yang memilih pada pemilih pemula. Dan ini menjadi apa ya, secara cahaya untuk demokrasi Indonesia masih tetap hidup di tahun-tahun selanjutnya. Tapi di sisi lain Irul juga tidak bisa menutup mata bahwa masih terjadi adanya gimmick politik, money politik, dan drama-drama politik yang kemudian tidak ada nilai secara pendidikan kepada warga negara. Harusnya per setiap 5 tahun itu pemilu itu
bukan hanya tentang memilih, tapi ada edukasi terhadap warga negara bahwa diberikan kesadaran negara kita adalah negara demokrasi. Bagi siapa-siapa warga negara memiliki hak yang setara. Tidak ada klasifikasi orang yang lebih atas dan yang lebih bawah. Mereka diberikan kebebasan berpendapat, mereka diberikan hak-haknya yang setara, yang dilindungi oleh undang-undang tadi yang Irul bahas di awal, Bang. Tapi di sisi lain banyak juga nih yang hadir ke TPS tetap karena ada rayuan atau iming-iming tertentu. Bang, sederhana kalau di kampung, Bang, jangankan ngomongin uang ya, dapat sembako, sudah senang sekali tuh ibu-ibu. Karena posisi kadang kan bahan sembako lagi mahal, tiba-tiba ada paslon calon. Tapi kan tentu itu dilarang oleh KPU, mau berbentuk apapun, karena sifatnya suap menyuap bisa disebut. Dan money politik ini kan apa kalau kita diskusi sulit untuk kemudian dihilangkan, kecuali kalau di Jepang tuh ada pembatasan dana terhadap calon. Jadi KPU sebagai wasit penyelenggara itu membatasi pendanaan. Dana kampanye itu dibatasi. Misal, katakan setiap calon kepala daerah boleh berkampanye dengan nilai dana kampanye 500 juta misal. Sehingga ada peluang untuk orang-orang yang kemudian berangkat dari hati nuraninya untuk kemudian membenahi politik Indonesia, Bang. Kalau misalnya dibatasi nih, Bang, kan kalau misalnya tidak dibatasi, ya orang-orang kaya saja tuh yang berhasil menduduki kursi-kursi politik. Kapitalis-kapitalis saja tuh, pengusaha-pengusaha aja tuh yang terlibat dalam kontestasi politik. Tapi kalau dibatasi, Bang, dana kampanye seperti di Jepang, pamfletnya juga, bukan pamflet, spanduk, bannernya juga sama dengan yang lain. Misal calon A, calon B, 50 spanduk, clear. Kan kadang bagi beberapa calon yang terbatas dana kampanyenya, ini kan tidak tersoal. Padahal, siapa tahu ternyata dia yang paling amanah dalam memimpin. Siapa tahu ternyata dia yang memiliki dana keterbatasan ini yang paling bertanggung jawab dalam memimpin. Bukan tentang siapa yang kemudian banyak memberikan sesuatu, yang menjanjikan sesuatu. Ini kan pelik kalau kemudian kita diskusikan, Bang. Tapi Jairul berharap kami juga di organisasi mahasiswa tetap untuk mengedukasi masyarakat bahwa politik itu hari ini kita memiliki secara cahaya untuk kemudian ke depan demokrasi Indonesia tetap berjalan, dan yuk babarangan setiap 5 tahun sekali kita ikut, karena bukan hanya memilih siapa pemimpinnya nih, Bang, setiap 5 tahun, tapi memilih arah masa depan bangsa Indonesia ke depan. Kira-kira begitu, Bang. Ya, banyak tadi disampaikan ya, sangat substansial dan memang faktual. Barangkali berangkat dari pengalaman Arul, dan itu juga tantangan bagi kita sebagai penyelenggara, juga umumnya untuk masyarakat kita ya, dalam rangka proses pendewasaan demokrasi. Nah, kita juga butuh masukan agar kemudian kerja-kerja kita juga semakin baik, lalu kemudian juga outputnya bagi perbaikan pemilu ini. Dari mulai tadi kami juga belum cukup puas dengan hasil partisipasi masyarakat ya. Walaupun tadi sudah diapresiasi oleh Irul, sangat berterima kasih. Kami juga ingin kemudian memposisikan pemilih itu bukan lagi objek. Bukan lagi objek, tapi subjek. Namun itu kan butuh kerja-kerja panjang. Betul. Butuh pembudayaan, ya kan? Butuh pembudayaan di tengah-tengah masyarakat. Kalau yang saya tangkap, yang disampaikan oleh Irul itu tidak semuanya memang datang ke TPS itu berangkat dari kesadaran sebagai warga negara yang aktif dalam pemilu, tapi mungkin karena ada dalam tanda kutip sesuatu. Nah, ini yang kemudian kami juga ingin pada hal substantif gitu, ngena di sana. Cuman lagi-lagi kami juga memiliki keterbatasan. Namun terlepas daripada itu semua, kami punya tantangan dalam meningkatkan partisipasi itu. Yang pertama berkaitan dengan tadi soal kondisi geografis. Kemudian juga soal masyarakat yang memang belum masih ada lah sebagai masyarakat yang kemudian belum menyalurkan suaranya. Kami juga butuh masukan, idealnya akan seperti apa nih sosialisasi ini, apakah perlu dengan gempuran media sosial atau bagaimana ya. Nanti kami minta. Lalu kemudian ada hal yang memang tadi
pandangan Irul berkaitan dengan dana kampanye. Ya, itu sangat brilian sekali sebetulnya. Bahkan tadi ada analoginya atau ada perbandingannya dengan di negara Jepang. Sebetulnya itu sudah ada di Indonesia, itu sudah diterapkan di Undang-Undang 7 dan turunannya PKPU itu, bahwasanya setiap peserta pemilu itu harus melaporkan itu ke dalam sistem dana kampanye yang disebut aplikasi SIKADK. Dan bahkan di dalam aturan turunan itu ditulis paling besar untuk memberikan peserta, misalnya contoh lagi ada kampanye tatap muka atau kampanye rapat umum, itu boleh peserta pemilu itu namanya untuk memberikan sesuatu, tapi khusus untuk peserta. Dan itu pun dibatasi nominalnya. Ada itu tertuang di dalam PKPU. Dan semuanya sebetulnya secara umum itu terbuka dana kampanye. Nah, itu memang sudah dipraktekkan, dan bahkan di periode pemilu kemarin itu KPU sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Irul itu ada asas keadilan. Ya, tidak semua peserta pemilu memiliki kemapanan yang sama, gitu kan. Nah, sebetulnya ini juga sudah diatur. Jadi kami juga membuat fasilitasi alat peraga kampanye dari KPU, dan itu semua kita bagikan rata. Semua parpol ataupun calon kita fasilitasi. Kita yang buat, kita fasilitasi. Jadi semuanya kebagian sama. Jadi yang kalau kata Irul itu, oh ini mapan, ini tidak, jadi semuanya sama. Adapun mereka juga boleh secara mandiri mencetak gitu dengan batasan-batasan tertentu. Nah, memang hal yang demikian terkait dana kampanye itu memang tidak terlalu kemudian kita banyak sosialisasikan, karena memang itu objeknya nanti mitranya adalah partai politik, politik kan. dan calon biasanya kan. Tapi penting juga dalam kesempatan ini juga tadi masyarakat juga harus tahu. Sebetulnya kampanye itu diatur, baik waktunya, tempatnya, dananya diatur, dan bahkan itu dipublis. Nah, kembali lagi barangkali pertanyaan terakhir, rekomendasi apa dan masukan apa yang bisa disampaikan pembelajaran untuk baik itu secara kelembagaan kepada kami dan juga untuk pengetahuan tambahan bagi masyarakat secara luas dari sudut pandang Irul sebagai pemuda ataupun mahasiswa atau salah satu pimpinan organisasi di Kabupaten Pandeglang ini, agar harapan intinya agar partisipasi ini meningkat, kesadaran ini benar-benar kesadaran yang substansial begitu. Kalau ditanya rekomendasi ini berat, Bang. Karena Irul tidak juga concern secara sustain dan konsisten di bidang pemilu dalam hal ini. Tentu kalau misalnya Abang bilang, coba kasih masukan. Di sisi lain Irul juga punya beban. Irul siapa? Tapi kalau kemudian boleh usul, karena kita sedang diskusi, Bang. Kalau boleh usul tadi, bisa tidak sih di TPS ini ada kopi? Agar kalau misalnya ngomongin pendidikan politik, itu ada sirkulasi obrolan, Bang, di TPS kalau misalnya boleh. Tapi kalau misalnya tadi Abang nanya, siapa nih yang berkewajiban untuk ngasih kopi di TPS? Nah, kita diskusi lagi kapan-kapan itu perihal itu, Bang. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini juga didengar karena kita akan publikasikan obrolan kita ini. Karena, Bang, setiap warga negara sebetulnya bukan tidak melek. Abang percaya mungkin, Abang juga tahu mungkin di setiap pos ronda di kampung-kampung ketika lagi booming pemilu, pilkada, waktu itu obrolannya itu pemilu semua itu. Politik. Nah, ketika misalnya disatukan pada satu hari yang sama, bisa jadi Irul sih mengiranya tidak akan ada perseteruan antara tim ses. Tidak ada perseteruan karena perbedaan politik. Ketika misalnya di TPS, karena di situ juga kan ada tim-tim Bawaslu, tim pengawas dan lain-lain. Dan wajar gitu. Kalau misalnya ngomongin warga harus netral, bagi Irul, Bang, ya, justru di luar daripada tim teknis, justru harus ada yang berpihak. Karena bagaimana caranya warga tahu bahwa satu calon ini itu memiliki gagasan yang sangat visioner dan mensejahterakan rakyat. Karena kan masyarakat ini kadang
tidak tahu nih akses. Bahkan kalau ngomongin legislatif bang, kan kertasnya besar dan nggak ada fotonya. Iya, cuma nama. Cuma nama Iya. dan partai nomor. Iya. Itu kan selesai. Iya. Nah, kalau misalnya ada salah satu kelompok atau mahasiswa tanpa kemudian melibatkan benderanya bendera apa nih? Dia berpihak. Lalu kemudian keberpihakannya itu untuk mensiarkan kepada masyarakat bahwa dia ketika jadi akan memenuhi yang ini nih. Kalau yang ini akan memenuhi yang ini. Sehingga kebutuhan warga di bawah, khususnya di daerah sendiri, itu apa? Sehingga lebih cocok harus memilih ke yang mana. Kadang kan intensitas bertemu legislatif dengan warga kan, bang siapa yang tahu, ibu-ibu dapur, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang kemudian berangkat pagi, pulang sore, pulang malam. Bagaimana bertemunya gitu dengan legislatif, calon legislatif ini, kalau bukan ada satu orang yang kemudian berpihak, tapi dalam artian berpihaknya ini bukan kemudian sebagai tim ses, tapi mensiarkan kepada warga. Dalam hal ini mahasiswa. Tentu perlu gitu. Yeah. Berpihak nggak usah bilang netral. Netral biarlah tim teknis gitu. Karena memang di lain-lain ya kita memilih gitu. Masa harus netral? Kalau misalnya ngomongin netral tidak berpihak, berarti kita jangan milih dong. Kan gitu. Harus. Nah, Irul misalnya memilih A dengan dasar apa? Nah itu juga siarkan. Tentu tadi satu. Kemudian terkait dana kampanye mungkin juga Irul kurang literasi. Tapi kalau abang bercita-cita menjadikan pemilih itu sebagai subjek, ya sosialisasikan juga gitu. Bukan hanya tentang yuk milih. Tapi ini loh, role play sebagai pemilih itu ini. Teman-teman tuh punya hak ini kepada warga negara dan semua unsur gitu. Banyak sebetulnya bang terkait hal yang kemudian perlu disampaikan. Ketiga mungkin Irul mengapresiasi bang, sekarang itu demokrasi kita, pemilu kita sudah bergerak kepada digitalisasi. Tapi kan Irul pernah ngecek juga tuh di aplikasi KPU tuh. Irul memilih di mana, TPS berapa. Cek DPT online. Cek DPT online. Tapi kalau misalnya Irul boleh saran bang, boleh nggak sih kita tahu sebelum pemilu di TPS ini siapa saja yang memilih? Dan berapa jumlahnya? Nah, kira-kira untuk apa itu ya? Nah, di DPT online itu kan biar kita juga tahu kalau kita sangat dilibatkan gitu, Bang. Oh, di TPS ini tuh si ini nih yang memilih. Ada segini nih. Oh, dan harapannya bisa melihat aksesnya Iya, di digitalnya. melihat aksesnya di digital tuh, Bang. Sehingga selain berarti kan fokusnya ke diri sendiri, Bang, kalau misalnya hanya cek DPT online kita doang. Tapi kan kalau misalnya kita ngasih pendidikan politik, boleh dong kita tahu sebelum pemilu. Kan persiapannya kan sebelum pemilu tuh di TPS ini kan, bukan ketika hari H. Ada berapa yang milih, siapa aja. Sebelum pemilihan itu kita pengen tahu nih. Bukan hanya penyelenggara yang tahu, kita juga sebagai warganya tahu dong di TPS ini ada berapa yang memilih. Siapa saja. Cross check ini kan, siapa tahu Bang ini bisa membantu. Ini bisa, Irul bisa memberi masukan. Bang, sih mah bukan orang Indonesia Bang. Ini mah orang luar negeri. Bang, ini mah udah meninggal Bang. Irul kan bisa ngasih masukan Bang. Kalau misalnya Irul tahu ada nama si A misalnya. Ini dia masih masuk DPT nih di TPS ini nih. Irul kan bisa ngasih tahu, Bang. Si ini sudah nggak ada orangnya, Bang. Sudah meninggal atau memang sudah tidak ada di sini. Karena kan tetap ini Irul apresiasi, tapi tetap ada human error pastinya kan dalam setiap pendataan secara digital. Nah, Irul sih pengen sebagai orang yang netral dalam misalnya pemilu katakan tadi. Irul juga pengen ikutan jadi wasit, jadi pengawas sekalipun misalnya Irul tidak harus terlibat dalam penyelenggara. Sebagai penyelenggara. Irul bisa nge-cross check di TPS ini. Oh ini udah meninggal Bang. Jadi nggak boleh nih ada. Kan itu bisa menjadi dorongan juga untuk penyelenggara untuk mempermudah teknis penyelenggara. Kadang kan tadi Irul nggak nutup mata lah banyak sekali juga yang kemudian tidak netral dan juga masih main-main pada persoalan data. Dan lain. Bukan hanya partai politik yang tahu, bukan hanya calon yang tahu data-data ini. Kita juga sebagai warga negara harus tahu dong. TPS ini ada berapa dan siapa saja gitu. Dan itu kira-kira Bang yang masukkan 3 poin lah tadi. Adain kopi. Siap. Yang kedua ya tadi terkait adanya pendidikan politik. Kemudian transparansi terkait
data yang kemudian didigitalisasi oleh KPU. Dan ini sangat keren, Irul apresiasi. Karena Genjet Bang nggak pernah mau tuh hadir di kampanye calon. Irul sebagainya nggak pernah mau tuh, karena buat apa? Cuma gimmick dan juga ya ngapain lah gitu. Tapi kalau misalnya ada sosialisasi secara media sosial, dan itu yang paling pengaruh sekarang Bang. Apalagi kita sebagai Genjet gitu, yang ya Irul mengakui sendiri sebagai Genjet orangnya pilih-pilih dan malas gitu. Jadi kalau misalnya ada dari KPU tadi untuk sosialisasi dan lain-lain, terkhusus misalnya calon nanti, yang paling berpengaruh itu kampanye itu di media sosial hari ini Bang. Kalau ngomongin pemilih pemula. Tapi tentu intensitas bertemu dengan warga wajib. Jangan sampai pemilih tidak kenal dengan yang dipilih. Jangan sampai pemilih tidak tahu siapa yang dipilih. Jangan sampai pemilih tidak tahu alasan dia apa untuk memilih calon. Kira-kira gitu bukan? Siap, luar biasa sekali ini. Penjelasannya cukup komprehensif ya. Dan ada poin yang penting yang disampaikan oleh Arul. Dan itu masukan bagi Siap, Bang. kita utamanya dan umumnya untuk kita semuanya. Masyarakat di Pandeglang. Pertama berkaitan dengan bagaimana kemudian ke depan ini kualitas pemilu akan lebih baik. Betul. Ya pertama dari soal sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif, baik itu di dunia digital dan juga konvensional tatap muka langsung. Lalu kemudian juga ada masukan yang unik gitu. Namun saya belum bisa memastikan karena bukan di kita. Betul ya Bang. Nah, tapi menarik ini. Tapi mudah-mudahan masukan Irul ini menjadi satu bisa didengar lah. Ada ikin kopi lah ya, Kopi. cemilan ya. Cemilan di TPS itu, Di Bang, TPS ya, kira-kira. biar hidup. Biar hidup, TPS-nya. diskusi. Nah ini mudah-mudahan bisa didengar oleh pemangku kebijakan semuanya. Lalu kemudian yang terakhir adalah keterbukaan data. Nah memang kita semuanya selalu melakukan perbaikan demi perbaikan. Belum ada yang sempurna. Pasti selalu ada celah. Namun kita selalu berikhtiar yang terbaik. Termasuk di dalam digitalisasi itu. Kita sudah ada Sidali, data itu orang bisa ngecek tadi yang disampaikan. Saya milih di mana, kamu milih di mana. Cuman kan ada hal yang kemudian diatur juga di peraturan lain. Misalkan soal data. Data ini kan ada data yang dikecualikan, yang kemudian itu dibatasi oleh aturan itu sendiri agar tidak bisa dikonsumsi oleh semua orang. Nah, barangkali turbulensinya di sana, ya kan? Tapi bukan berarti kemudian masyarakat juga tidak bisa mengawasi atau mengikuti perjalanan proses pendataan. Ada yang namanya uji publik atau ruang publik. Ketika proses pemutahiran mulai dari DPS, DPHP sampai kemudian DPT itu akan selalu disosialisasikan oleh petugas ad hoc di bawah oleh KPU gitu. Itu melalui forum-forum tertentu ya, forum pleno mereka ada pleno DPT, DPSHP begitu. Setelah itu kemudian ada namanya publikasi. Publikasi di tempat-tempat yang strategis. Biar kemudian dilihat oleh masyarakat untuk juga memberikan masukan. Sebetulnya ruang itu sudah kita sediakan tapi konvensional. Saya paham kemudian harapannya bisa nggak sih di digital gitu kan? Gitu kan. Sebarluaskan kepada publik gitu. Nah ini menarik juga. Jadi ada dua hal yang unik, pengetahuan baru bagi kita ya, terutama bagi saya sendiri ini unik sekali ini. Yang mudah-mudahan nanti ada ada respon ya mudah-mudahan dari hasil podcast kita kali ini. Siap Bang. Dan tentunya teman-teman semuanya mudah-mudahan dari acara ngobrol kita ya, ngobrol santai ini kan. Siap Bang. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk tambahan pengetahuan serta wawasan dan tentunya harapan kita semuanya, semua warga, semua elemen memiliki peranannya masing-masing dalam rangka mewujudkan pemilu yang luber jurdil dan kemudian juga bagaimana membumikan atau membudayakan demokrasi ini. Semuanya memiliki peran. Tidak hanya penyelenggara, warga masyarakat, dan utamanya yang paling strategis itu adalah mahasiswa sebagai agen of change. Betul, posisi kita di tengah-tengah. Intelektual, ya masih fokus, masih bersih, masih seger lah pemikirannya, masih seger. Kalau yang sudah tua kan mungkin sibuk dengan pekerjaannya, nggak sempat untuk membaca dan sebagainya. Nah ini oleh karena itu kami juga berharap betul kepada teman-teman pemilih semuanya, utamanya
mahasiswa agar kemudian ayo kita kolaborasi karena bagaimanapun juga ini adalah hajat bersama pemilu. Beberapa tahun ke depan juga kita akan melaksanakan pemilu. Ya mudah-mudahan karena melaksanakan itu tidak waktu sebentar. Betul Bang. Harus dari sekarang nih. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita sinergikan, ada hal-hal yang bisa kita kolaborasikan. Ayo dibangun dari kesadaran kita dan lalu kemudian kalau ada rekan-rekan atau teman-teman yang ingin seperti Ketum Irul ini berbagi ilmunya, sharing ilmunya, ya silahkan nanti bisa menghubungi ke Sekretariat KPU Pandeglang. Kita diskusi, kita ngobrol santai, ide gagasan lain sebagainya. Dan sekali lagi sahabat Irul, Ketum, terima kasih banyak ini atas kesempatan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Kemudian juga kami juga mohon maaf nih bila mana ada banyak hal-hal yang kurang berkenan, aman Bang, ada yang keliru. Masih proses semuanya belajar kita, proses perbaikan. Dan sekali lagi kami sangat mengapresiasi apa yang sudah diniatkan, dibagikan oleh saudara kita ini Irul. Mudah-mudahan ini menginspirasi ya bagi kita semuanya. Amin. Gitu. Demikian Irul, barangkali ada closing statement lah. Closing statement paling tadi Irul tetap pada tagline pemilu itu harus menghargai suara warga negara secara nilai, bukan secara angka. Kira-kira begitu. Luar biasa ini. Demikianlah kiranya teman-teman pemilih semuanya podcast kita pada siang hari ini. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Akhirnya kita tutup saja podcast kita pada siang hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.